Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang hukum Pascal. Nah, jadi kita akan membuka beberapa atau rumus dari hukum Pascal sebenarnya itu didapatkan dari mana. Hukum Pascal itu ditemukan atau digagaskan oleh ilmuwan yang berasal dari Prancis. Namanya yaitu Blaise Pascal. Oke, di dalam hukum Pascal itu mengatakan bahwa jika tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, nah tekanan pada setiap titik itu pada fluida akan mengalami peningkatan sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Oke teman-teman. Nah, biar lebih memahami kita coba membahasnya. Kita tahu bahwa hukum Pascal itu biasanya diterapkan pada pompa hidrolik ya teman-teman. Pada soal baik itu SMP atau SMA itu biasanya digambarkan hidroliknya. Bentuknya kan seperti ini misalkan. Maaf, gambarnya agak sedikit jelek. Nah, jadi nanti ada dua pipa, yang satu yang berpenampang besar dan satu yang berpenampang kecil. Atau misalkan sama-sama besar atau sama-sama kecil, sama saja. Artinya tekanan yang ada di penampang kecil itu sama dengan tekanan yang ada di penampang besar. Nah, anggap saja ini adalah penampang satu ya teman-teman, dan ini penampang dua. Nah, maksudnya ini, dan ini luas penampangnya. Jadi ini luas penampang satu dan ini luas penampang 2. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya hukum Pascal itu didapatkan dari rumus tekanan pada zat padat. Teman-teman tahu ya, rumus dari tekanan zat padat itu sama dengan P, sama dengan F per A. Nah, F itu adalah gaya dan A itu adalah luas penampang. Artinya apa? Tekanan itu berbanding terbalik dengan A-nya atau luas penampangnya. Berarti A-nya atau luas penampangnya jika semakin besar maka tekanannya akan semakin kecil. Nah, kalau A-nya semakin kecil atau penampangnya semakin kecil maka tekanannya akan semakin besar. Langsung saja kita terapkan ya. Berarti tekanan 1, nah di penampang 1 ini itu sama dengan tekanan yang ada di penampang 2. Tadi tekanan rumusnya Pak, P sama dengan F per A. Berarti kita dituliskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, itu tadi adalah penjabaran rumus dari hukum Pascal. Untuk mempelajari atau memahami materi hukum Pascal lebih lanjut, mari kita coba latihan soal berikut. Oke, di sini sudah saya siapkan soalnya. Mesin hidrolik pengangkat mobil memiliki luas penampang 1 sama dengan 10 cm persegi dan luas penampang 2 sama dengan 50 cm persegi seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Jika berat mobil adalah 1085 kg, maka besar gaya yang diperlukan untuk menaikkan mobil tersebut adalah berapa? Oke, langsung kita terapkan saja. Di sini diketahui penampang 1 sama dengan 10 cm persegi. Nah, kalau kita ubah ke meter persegi berarti sama dengan 10 dikalikan 10 pangkat min 4. Kenapa min 4? Karena naik 2 ya. Pangkatnya kan 2. Kemudian A2 sama dengan 50 cm persegi, berarti sama dengan 50 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Oke teman-teman, ini ada catatan. Kalau nanti luas penampang 1 dan luas penampang 2 satuannya sama, misalkan satuannya sama-sama cm persegi, sebenarnya nggak usah kita ubah ke meter persegi. Kenapa? Nanti kita bisa coret. Oke? Nah, makanya nggak usah diubah. Tapi nanti kita coba buktikan saja, tidak apa-apa. Oke, kemudian yang diketahui ini F2-nya ya. F2. Masanya, masa mobil. Nah, berarti masa kedua mobil ini kan di penampang 2 kan.
Berarti massa mobilnya sama dengan 1085 kg. Oke. Nah, kita tahu bahwa hukum Pascal tadi rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, langsung kita masukkan. Nah, di sini tidak ada F sama sekali. Gimana, Kak? Berarti kita gunakan, kita tahu bahwa F itu setara dengan atau sebanding dengan beban. Maka bisa kita gantikan. W itu kan sama dengan M dikalikan G. G itu adalah percepatan gravitasi. Nah, kita ketahui di sini ada M. M kan masanya, berarti kan kita bisa gunakan. Nah, percepatan mana yang bisa kita pakai? Sebenarnya percepatan kalau nggak diketahui itu kita bisa coba-coba. Percepatan yang bisa kita gunakan 9,8 meter per sekon kuadrat, atau kita bisa menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Kecuali nanti pada soal itu diketahui salah satunya, misalkan diketahui 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, itu kita gunakan. Kalau ini kan nggak diketahui. Berarti kita nanti coba satu-satu ya, mana yang sesuai dengan jawaban yang ada di sini. Oke, F1 yang kita cari berarti kan, karena yang diminta adalah gaya yang penampang 1 yang dibutuhkan. Nah, A1-nya tadi sama dengan 10 kali 10 pangkat min 4 sama dengan F2, berarti kan apa tadi, massa kali percepatan gravitasi, berarti massa mobil massa 2 dikalikan percepatan gravitasi per, nah A2 nya tadi 50 dikalikan 10 pangkat min 4. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau satuannya sama sentimeter, sama-sama sentimeter itu nggak usah diubah, nggak apa-apa. Kenapa? Nanti bakalan juga dicoret juga gini, seperti ini. Nah, jadi kan sama, tetap 10 banding 50 juga. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah diubah juga nggak apa-apa. Oke, saya turunkan. Nah, berarti nilai dari F1 dibanding dengan 10 sama dengan masanya tadi berapa? 1085 dikalikan 10 ya, atau kita gunakan yang 9,8 dulu, 9,8 per 50. Ada yang bisa dicoret mungkin? Ada, sama-sama penyebut. Nah, ini saya coret karena ini 10, ini saya coret dengan 50. Oke teman-teman, gak usah bingung ya. Nah, berarti F1 sama dengan 1000 kali 98 berapa ya? Kita coba 85, 9,8. Oke, 8 kali 5 40, nyimpan 4, 8 kali 8 64 tambah 4 68, nyimpan 6, berarti 6 8 5, nyimpan 4, 72 tambah 4 6 7 berarti ini 7, ini 9. Oke, kita jumlahkan 0 3 ini juga 6, berarti 10. Nah, ini hasilnya. Tapi kita tahu bahwa tadi ada satu angka di belakang koma, berarti sini ya hasilnya sama dengan 10.633 ya, dibagi 5. Oke teman-teman. Nah, dibagi 5 berarti berapa? 10.633 dibagi 5. Oke, kita coba. Ini saya hapus dulu. Nah, kita coba ngitung. Kita tidak menggunakan kalkulator terbiasa teman-teman ya. Oke, dibagi 5. 10 dibagi 5 dapat 2 ya teman-teman. 2 kali 5 sama dengan 10. Oke, sisanya 633. 63 dibagi 5 atau 6 dibagi 5 dapat 1. 1 kali 5 5 dapat 1 3 berarti 13 ya. 13 dibagi 5 dapat berapa? Dapat 2. 2 kali 5 kan 10, dapat 33. 33 dibagi 5 dapat 6. 6 kali 5 sama dengan 30. Nah, sisa 3.
Ini jangan lupa, ini kalau kasih koma berarti ini 0, tambahin 0 bawahnya. Berarti 30 dibagi 5 sisanya adalah 6. Nah, berarti di sini sudah ada jawabannya teman-teman. Berarti jawabannya adalah Oke. Oke, teman-teman, kita lanjutkan soal yang kedua. Berikut gambar 2 luas penampang. Gambar 2 luas penampang. Nah, ini ada berarti memiliki luas penampang yang berbeda ya teman-teman. Luas penampang 1 dan luas penampang 2. Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa luas penampang 2 atau A2-nya itu sama dengan 50 cm3. Gaya tekan F1 itu sama dengan 60 Newton dan gaya tekan F2 sama dengan 150 Newton. Berapa luas penampang A1 ketika sistem dalam keadaan setimbang? Oke teman-teman, langsung saja kita kerjakan. Berarti di sini diketahui A2-nya 50 cm/segi. Nah, kemudian yang diminta apa di sini? Dalam satuan cm persegi. Nah, catatan tadi ya, bahwa kalau satuannya sama nggak usah diubah. Nah, berarti ini sama dengan F2 atau F1 dulu, 60 Newton. Nah, F2-nya sama dengan 150 Newton. Nah, langsung kita terapkan hukum Pascal tadi rumusnya apa? F1 dibanding dengan A1 sama dengan F2 dibanding dengan A2. Kita masukkan nilainya. F1 nilainya 60, A1 nilainya yang kita cari. Nah, F2 nilainya 150 dibanding F2. Nah, kemudian A2-nya itu nilai sama dengan 50. Ada yang bisa dicoret, silakan dicoret. Nah, ada, ini kan sama-sama punya 0 ya, atau kita bagilah 150 dibagi dengan 50, berarti kan ini dapat 3 ya kan teman-teman, ini kan dapat 1. Oke, berarti langsung kita lanjutkan. Berarti untuk mencari A1 berarti sama dengan 60 dibagi 3. Nah, nilai dari 60 dibagi 3 berapa teman-teman? Sama dengan 20. Satuannya apa? Cm persegi. Oke, mudah kan? Nah, mungkin itu tadi penjabaran rumus dari hukum Pascal. Semoga membantu teman-teman dalam memahami materi hukum Pascal. Oke, mungkin nanti ada saran atau komentar, silakan di chat di kolom komentar untuk perbaikan kami. Terima kasih dari kami.